Shalom, selamat pagi saudari-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Semoga saudari-saudara semua selalu sehat dan selalu bisa menikmati kasih Tuhan setiap hari. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mulai merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu penuh dengan rasa syukur. Kami sungguh bersyukur karena Engkau terus memberkati dan menganugerahkan segala yang baik ke dalam hidup kami. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar bisa menikmati dan memahami firman-Mu pagi hari ini. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu ditaburkan, benih itu dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pernahkah kita merasa bingung dalam mengambil keputusan? Apakah kita pernah menghadapi situasi di mana kita benar-benar tidak tahu harus berbuat apa? Hari ini, mari kita merenungkan satu ayat yang penuh makna dari Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan tahu bahwa kita sering menghadapi situasi yang membingungkan, dan dalam ayat ini Dia memberi kita janji luar biasa. Jika kita meminta hikmat kepadanya, Dia akan memberikannya kepada kita. Hari ini kita akan belajar mengapa hikmat dari Tuhan sangat penting dalam hidup kita, bagaimana cara kita mendapatkannya, dan bagaimana menggunakannya dalam setiap keputusan yang kita buat. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang bermain di hutan. Ia berjalan terlalu jauh dan tiba-tiba menyadari bahwa ia tersesat. Pohon-pohon tinggi mengelilinginya. Kabut mulai turun, membuatnya semakin takut. Ia mencoba memilih jalan sendiri, tetapi semakin jauh ia berjalan, semakin ia tersesat. Anak ini mulai menangis, merasa panik. Tetapi tiba-tiba ia ingat sesuatu. Ayahnya pernah berkata, "Jika kamu tersesat, jangan panik, berhentilah, berdoalah, dan dengarkan baik-baik suara ayah yang akan mencarimu." Saudari-saudara, seperti anak ini, kita juga sering merasa tersesat dalam hidup. Kita dihadapkan dengan pilihan sulit, pekerjaan, hubungan, masa depan, dan kita bingung harus kemana. Tetapi Tuhan berkata, "Mintalah kepadaku, dan aku akan memberi hikmat kepadamu." Dalam hidup ini, kita diperhadapkan begitu banyak dengan keputusan-keputusan yang besar. Seperti, apakah saya harus mengambil pekerjaan ini atau mencari yang lain? Apakah saya harus tetap di kota ini atau pindah ke tempat yang baru? Bagaimana saya harus menghadapi masalah ini dengan bijaksana? Banyak orang berpikir bahwa pengetahuan dan hikmat adalah hal yang sama, tetapi sesungguhnya ada perbedaan besar. Pengetahuan
adalah memiliki banyak informasi. Namun hikmat adalah tahu bagaimana menggunakan informasi itu dengan benar. Banyak orang pintar, tetapi tidak semua orang bijaksana. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan karena hikmat-Nya sempurna. Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Yakobus 1 ayat 5 memberi kita jawaban sederhana. Mintalah kepada Tuhan. Dan ada 3 langkah utama dalam meminta hikmat kepada Tuhan. Yang pertama, Matius 7 ayat 7 berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Jangan ragu untuk berbicara kepada Tuhan tentang kebingungan kita. Tuhan sangat ingin membantu kita untuk keluar dari kebingungan kita. Kedua, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber hikmat yang sejati. Banyak jawaban yang kita cari sudah tertulis dalam Alkitab. Dan yang ketiga, dengarkan bimbingan Roh Kudus. Kadang Tuhan berbicara melalui suara yang lembut di hati kita, atau melalui orang lain yang memberi kita nasihat yang benar. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam keputusan kita, Dia akan membimbing kita ke arah yang benar. Salah satu contoh terbesar tentang meminta hikmat adalah Raja Salomo. Ketika ia menjadi raja, Tuhan berkata kepadanya, "Mintalah apa saja yang kau inginkan." Salomo tidak meminta kekayaan atau kekuasaan. Ia hanya meminta hikmat. Karena Salomo meminta hikmat, Tuhan memberkati dia dengan segala sesuatu yang lain. Saudari-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita meminta hikmat dalam hidup kita? Atau kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri? Seberapa sering kita mengandalkan Tuhan dalam membuat keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita? Jadi, hari ini marilah kita ingat, jika kita bingung, Tuhan ingin memberi kita hikmat. Kita hanya perlu meminta dengan iman, dan Tuhan akan memberikannya. Hikmat Tuhan selalu lebih tinggi dari pengertian manusia. Jadi, apakah hari ini kita menghadapi pilihan yang sulit? Janganlah panik dan jangan tergesa-gesa. Mintalah hikmat kepada Tuhan, dan Dia akan memimpin kita untuk menentukan mana yang harus kita pilih, keputusan apa yang harus kita buat. Sehingga ketika kita membuat sebuah keputusan, kita pun bersuka cita dan kita siap untuk menjalani keputusan yang telah kita ambil. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Kami sering bingung di dalam mengambil sebuah keputusan. Kami sering tergesa-gesa di dalam mengambil sebuah langkah. Kami panik, kami bingung, tapi Engkau selalu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu siap untuk membimbing kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu mencari hikmat-Mu dan bukan hanya mengandalkan pemikiran kami sendiri, karena kami tahu ketika kami selalu mencari hikmat-Mu, maka kami dapat membuat sebuah keputusan dengan benar. Dan ketika kami mengambil sebuah keputusan itu, kami pun dapat bersuka cita di dalam menjalaninya.
Berilah kami hati yang peka ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, sehingga kami dapat membuat keputusan dengan tepat. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang boleh memberkati hati dan pikiran kami ketika akan membuat sebuah keputusan. Terpuji, termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.